Salam kepada umat-umat Tuhan dimanapun kita berada. Saat ini saya rindu membagikan akan pekabaran sekolah sahabat kita di sepanjang pekan ini dengan pastinya judul yang menarik. Melanjutkan akan pekabaran sekolah sahabat kita di sahabat yang lalu, bagaimana pengalaman Yusuf di tanah Mesir. Namun sebelumnya, saya akan mendahuluinya dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada masing-masing kami. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kami rindu akan pekabaran firman-Mu boleh menjadi bagian kami. Kami adalah orang yang miskin akan kerohanian, kiranya Engkau boleh tambahkan akan kemiskinan kami untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kita bisa lihat judul pembahasan sekolah sahabat kita di sepanjang pekan ini, yaitu istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan dari judul kita saat ini? Kita mempunyai dasar ayat yang luar biasa, yang terdapat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-45, ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berkata, "Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Saudara-saudaraku, kalau kita melihat ayat ini merupakan ungkapan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Bagaimana Yusuf mempunyai satu rencana yang luar biasa bagi semua keluarganya. Kita akan melihat bagaimana jalan cerita kelanjutan Yusuf sehingga ia mendapatkan satu istirahat yang luar biasa. Kalau kita melihat di pelajaran kita, sekolah sahabat kita, setelah Yusuf telah mengungkapkan mimpi daripada penjuru minum dan pelayan-pelayan istana Firaun, pada saat mereka dibebaskan, Firaun mendapatkan mimpi dan sesuatu hal yang tidak diduga oleh Yusuf ketika ia menitip pesan kepada pegawai-pegawai istana tersebut, yaitu ketika engkau bebas, jangan pernah melupakan aku. Inilah yang diingat oleh Yusuf. Oleh karena itu ketika raja mendapatkan mimpi, orang yang telah ditingkapkan mimpinya, itulah mengusulkan bahwa Yusuf adalah orang yang dapat memecahkan misteri mimpi daripada Firaun tersebut. Sehingga Yusuf pun diajak ke istana untuk mengungkapkan mimpi daripada Firaun. Banyak ungkapan-ungkapan yang boleh disampaikan oleh Yusuf. Kalau kita lihat, pada saat Firaun boleh menceritakan mimpinya, ketika 7 kemakmuran, 7 tahun masa krisis, disitulah Tuhan memberikan satu solusi kepada Yusuf untuk disampaikan kepada Firaun. Bahwa Yusuf harus mencari jalan keluar agar bangsa-bangsa yang ada di sekitaran Mesir boleh hidup dalam keadaan berkecukupan. Oleh karena itu, Firaun boleh mengangkat Yusuf untuk menjadi pegawai istana. Dan saudara-saudara tahu, ada satu hal yang menarik yang disampaikan kepada kita. Ketika Yusuf boleh berada di atas, dia tidak pernah lupa akan saudara-saudaranya. Dan satu hal, ketika Yusuf boleh berada di posisi yang atas, bukan berarti oleh karena kesuksesannya, tetapi oleh karena ia mengingat masa lalunya. Di tahun pertama masa paceklik tersebut, dia mengingat akan saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya dari negeri orang Ibrani datang kepada tanah Mesir, dia bisa melihat di mana saudara kandungnya, yaitu Benyamin. Ketika mereka datang menghadap Firaun, Yusuf pun meminta seorang ahli penerjemah untuk menerjemahkan bahasa mereka. Sebenarnya ini merupakan trik yang luar biasa, yang mana Yusuf mempunyai satu misi. Apakah saudara-saudaranya masih memiliki sifat yang tidak pernah berubah? Kita bisa lihat
Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, ketika Yusuf boleh mengungkapkan semua pertanyaan-pertanyaan tentang keluarga mereka. Di mana saudaramu? Bagaimana kabar ayah ibumu? Berapa bersaudara kau? Kalau saudara-saudara lihat, di dalam Kejadian 42 ayat 11. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai. Ini merupakan statement yang dikeluarkan oleh saudara-saudaranya, khususnya saudara yang tertua. Ketika Yusuf boleh menyampaikan kejujuran daripada saudara-saudaranya, ini merupakan ungkapan yang keluar daripada hati saudara-saudaranya. Oleh karena mereka merasa penyesalan yang luar biasa, karena mereka sudah membunuh saudara-saudaranya, khususnya Yusuf. Oleh karena itu, Yusuf pun mau memberi satu ujian kembali. Apakah masih ada sifat kecemburuan yang ada di antara saudara-saudaranya? Apa ujian yang diberikan? Kalau kita melihat di dalam Alkitab, di pasalnya yang ke-42, bahwa ketika Benyamin dibawa kepada Raja Firaun tersebut, yaitu Yusuf, Benyamin dikhususkan, dianak emaskan di hadapan Yusuf. Diberikan santapan yang berbeda daripada saudara-saudara yang lainnya. Apakah ada sifat kecemburuan di antara mereka? Ini merupakan aplikasi juga buat kita. Ketika kita dihadapkan pada suasana seperti Yusuf ini, apakah masih ada sifat kecemburuan, sifat iri hati di antara kita? Dan satu hal yang menarik, kalau kita lihat di dalam Kejadian Keluaran 22 ayat 21 hingga 23, dikatakan, memperhatikan yang lemah dan yang tak berdaya adalah salah satu sifat Alkitabiah yang dianut oleh Yusuf. Oleh karena Yusuf adalah salah seorang dari saudara Benyamin yang sudah merasakan hal ini. Oleh karena itu dia mau mengangkat harta martabat dari Benyamin untuk bisa dikasih olehnya. Kalau kita lihat lebih jauh lagi pembelajaran sekolah sahabat kita ini, di dalam Kejadian 42 ayat 21, firman Tuhan berkata, mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesaksian ini menimpa kita. Saudara-saudaraku, ada satu sifat penyesalan yang boleh dirasakan oleh saudara-saudara daripada Yusuf. Walaupun mereka adalah saudara tiri daripada Yusuf, tetapi Yusuf mau membangun kembali hubungan kekeluargaan di antara mereka. Tidak mungkin di dalam hubungan kekeluargaan ada sifat kedengkian, sifat balas dendam, sifat cemburu. Saudara-saudaraku, apabila ada sifat-sifat seperti itu, bukan setan yang menghancurkan keluarga, tetapi sifat daging di dalam diri kita lah, itulah yang memecahkan hubungan kekeluargaan kita. Oleh karena itu, Yusuf mau menguji apakah ada sifat-sifat itu kembali. Akhirnya, ayat ini mengatakan dengan jelas, mereka sudah menyadari bahwa mereka sudah kena kutuk daripada Tuhan. Oleh karena itu, kita bisa lihat di dalam buku sekolah sahabat kita, Yusuf pun memaafkan saudara-saudaranya. Ini dia. Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Kalau kita lihat dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita, sebenarnya apa arti dari mengampuni itu? Sebenarnya siapa yang utama untuk memaafkan terlebih dahulu? Dikatakan di pelajaran sekolah sahabat kita, pengampunan lebih banyak berhubungan dengan diri kita sendiri daripada dengan orang-orang atau orang-orang yang telah menganiaya kita. Jangan pernah mengharapkan orang yang berbuat jahat kepada kita dahulu memaafkan kita, tetapi kita harus
memaafkan orang yang jahat kepada kita terlebih dahulu. Ini merupakan pembelajaran yang sangat menarik. Kalau kita bisa melihat bahwa kesuksesan daripada Yusuf adalah oleh karena dia mau memaafkan saudara-saudaranya. Bukan karena dia meminta lebih dahulu saudara-saudaranya memaafkan dia, tetapi dia mau memaafkan dahulu saudara-saudaranya. Walaupun secara manusiawi, rasa sakit hati itu masih ada dalam hati kita. Tetapi ingat, pelajaran firman Tuhan kita pada pagi hari, pada saat ini, boleh memberitahukan kepada kita bahwa dalam memaaf bukan orang yang menyakiti kita terlebih dahulu, tetapi kita harus lebih dahulu memaafkan mereka. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita lihat adalah di dalam Matius 18 ayat 21. Firman Tuhan berkata, "Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, 'Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah?'" Ini merupakan satu hal yang mengherankan. Apakah ada batasan-batasan untuk mengampuni? Kalau kita melihat lebih jauh daripada ayat ini, Yesus mengatakan 70 kali 7 kali. Inilah dasar yang Yesus boleh berikan atas pertanyaan daripada Petrus. Maksudnya apa? Yesus memberikan satu makna pengampunan yang luar biasa, bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya. Ini dia. Inilah prinsip yang dilakukan oleh Yusuf. Prinsip pengampunan tidak ada batasnya. Di ayat selanjutnya mengatakan, di dalam Lukas 6 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-28, firman Tuhan berkata, "Tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mencaci kamu." Ini merupakan satu hal yang cukup susah sebenarnya, tetapi ini jika kita lakukan, ingat, ada satu berkat yang luar biasa di balik itu semua. Ketika kita mau merendahkan diri kita, boleh mengampuni terlebih dahulu orang yang menyakiti kita, orang yang sudah berbuat jahat kepada kita, Tuhan akan memberikan satu berkat yang luar biasa. Pengalaman daripada Yusuf ketika ia dibuang dan juga Yesus mengangkat harkat martabatnya, dia tidak pernah lupa akan kejahatan-kejahatan orang. Tetapi dia mau menjalin hubungan yang lebih dekat lagi, meminta orang itu mengakui kesalahannya, sehingga hubungan di antara Yusuf dan saudaranya dapat berjalin kembali. Ini merupakan satu pelajaran yang baik yang boleh kita pelajari di sepanjang pekan ini. Dan sebagai yang terakhir dari pembelajaran sekolah sahabat kita, dikatakan dalam kisah Yusuf, kita melihat dia menangis ketika dia melihat saudara-saudaranya lagi dan menghidupkan kembali beberapa perasaan lalunya. Dia menangis oleh karena mereka sudah menyadari akan kesalahan-kesalahan mereka. Dia sudah mengikhlaskan akan apa yang sudah diperbuatnya. Dan sebagai kesimpulan pembelajaran sekolah sahabat kita saat ini, dikatakan, kasih yang ditunjukkan Allah kepada kita mengajak kita untuk menunjukkan kasih Yesus itu kembali. Kasih apa yang Yesus berikan, yaitu kasih persaudaraan di dalam Tuhan. Kasih persaudaraan tanpa batas, kasih persaudaraan tanpa biaya. Dan dikatakan, biarlah mereka memandang kepada Dia yang telah dipakukan karena dosa-dosa kita dan yang menanggung kesusahan kita. Jangan kita harapkan satu balasan yang lebih dari orang yang mengampuni, tetapi mari kita berikan terlebih dahulu pengampunan kepada orang yang telah membuat kesalahan kepada kita. Supaya apa? Supaya berkat yang Tuhan sediakan itu pasti dialirkan kepada kita. Saat ini saya undang kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak ya Tuhan. Di saat ini
kami sudah mempelajari dan mendengar akan pekabaran firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya melalui pembelajaran tentang Yusuf ini, bagaimana boleh kami dapat beristirahat oleh karena kami sudah mengampuni, dan kami boleh disembuhkan oleh karena kami sudah mengakui akan kesalahan-kesalahan kami. Kiranya kehidupan kami boleh memancarkan pengampunan dan penyerahan diri oleh karena Engkau lebih dahulu telah mengampuni masing-masing kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman, saudara-saudara, supaya banyak pekabaran firman Tuhan lagi boleh disiarkan ke seluruh dunia. Salam.